semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 195 negara di dunia kagumi Jokowi, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang terbebas resesi. Jadi itu satu pencapaian luar biasa ya, di saat banyaknya negara-negara yang terkena resesi gitu ya, tidak terkecuali negara-negara maju juga, tapi Indonesia malah makin meningkat gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hebat, 195 negara di dunia kagumi Jokowi. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang terbebas resesi. Dignity. And we could just hear the fact that as Ukraine is a sovereign and independent country, perfectly is capable of defining its own political priorities. For us it's very important. We are very close and we grow closer to each other. And this is a process. And it needs 3 different strands we are working on. Menjadi sangat penting karena kita membahas mengenai bagaimana mensinkronkan kebijakan fiskal, moneter, dan dalam menangani seperti krisis pangan, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar bisa menurunkan risiko dari perekonomian global yang sekarang ini meningkat sangat tinggi. Kedua, berbagai negara-negara miskin yang sekarang sudah dalam kondisi sangat rawan, mereka akan dalam kondisi yang makin sulit. Halo sahabat Bagi Media, hebatnya kebijakan Jokowi, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang tidak akan mengalami resesi di dunia. Bahkan IMF sampai tepuk tangan untuk Indonesia, karena Indonesia akan menjadi kekuatan baru pertama di dunia dalam situasi krisis. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat membuat IMF yakin Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang tumbuh di dalam dunia yang gelap ini. Amerika dan Eropa akan dikalahkan oleh Indonesia, karena Jokowi membuat Indonesia semakin maju dan menjadi negara paling terang di dunia. 195 negara di dunia bahkan kagum dengan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil Indonesia ini sangat tepat dan membuat negara-negara lain iri dan ingin menjatuhkan. Sahabat Bagi Media, resesi di dunia sudah di depan mata. Akan ada sepertiga negara di dunia mengalami resesi besar-besaran. Namun, Indonesia adalah negara satu-satunya yang tidak akan terkena resesi. Hebat bukan negara tercinta kita ini? Resesi dunia nampaknya pasti akan terjadi. Dana Moneter Internasional bahkan memprediksi, sepertiga dunia akan mengalaminya. Mesin utama pertumbuhan yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan China, semuanya mengalami aktivitas yang melemah. Ekonom Bank of America memprediksi, negeri Paman Sam akan mengalami resesi juga, di kuartal 1 pada 2023, saat PDB-nya mengalami kontraksi 0,4%. Sahabat Bagi Media, bagi Indonesia, ketiga negara yang telah Mimin sebutkan, berperan besar terhadap ekonomi Indonesia, terlebih China. Negara tirai bambu ini cukup menguntungkan untuk ekonomi Indonesia, baik dari sisi investasi dan perdagangan. Jika China resesi, maka Indonesia harus bersiap diri. China menjadi salah satu investor terbesar untuk Indonesia. Investasi China pada Januari-September tahun 2022 tercatat 5,2 miliar dolar, hanya kalah dari Singapura di tempat teratas. Nilai perdagangan non-migas Indonesia dan China pada Januari-Oktober tahun 2022 pun telah menembus 106,97 miliar dolar. Nilai tersebut sudah melewati pencapaian pada seluruh tahun 2021. Kendati demikian, ekspor Indonesia dikhawatirkan melandai. Ekonomi China diramal tidak akan sampai 4% pada 2022. Dengan demikian, pertumbuhan PDB China anjlok dari 8,1% pada 2021. Cara yang bisa ditempuh pemerintah dan otoritas di saat China mengalami resesi adalah dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan ekonomi domestik. Karena demand yang turun dari China, Indonesia perlu lebih giat mencari atau meningkatkan ekspor ke negara-negara lain. Tidak kalah penting, Indonesia juga harus menjaga keamanan dan stabilitas politik, serta kebijakan makroekonomi yang baik untuk menjamin stabilitas perekonomian. Inflasi dan nilai tukar rupiah harus tetap terjaga, agar konsumsi masyarakat bisa tetap tumbuh, dan para pengusaha mau berinvestasi. Tidak punya banyak pilihan kebijakan untuk menghadapi permasalahan global, termasuk resesi China.
Pemerintah sebaiknya fokus saja pada upaya menjaga permintaan domestik. Pemerintah harus memperluas akses pasar, tatkala China mengalami resesi ekonomi. Perluasan akses pasar harus dilakukan untuk membentengi perekonomian ke depan. Sehingga, Indonesia tidak perlu bergantung pada satu partner dagang utama. Indonesia dengan ekonomi domestik yang besar, perlu ditingkatkan ketahanannya. Fokus kepada domestik. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan menjadi negara satu-satunya yang terbebas dari resesi global? Ataukah Indonesia akan ikut terjun bebas mengalami resesi? Tentunya doa yang terbaik untuk Indonesia agar menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oke. Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi kalau mengikut kepada prediksi IMF gitu ya, pastinya ini berdasarkan kepada pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi Indonesia lah gitu ya. Dimana IMF memprediksikan bahwa Indonesia ini akan tetap tumbuh berkembang ya. Dan mungkin juga ada kemungkinan juga akan terbebas daripada resesi. Tidak seperti negara-negara lain yang akan mengalami resesi besar-besaran. Itu prediksi gitu ya daripada IMF. Tapi Indonesia katanya ini tidak akan mengalami resesi. Pastinya ada pelbagai aspek yang harus dijaga gitu ya. Ada pelbagai aspek yang harus difokuskan gitu ya untuk tidak terkena resesi yang terlalu besar lah gitu kan, sehingga berdampak kepada inflasi dan yang lain-lain lagi gitu. Jadi kalau mengikut kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang itu, IMF memprediksikan Indonesia tidak akan terkena resesi gitu. So pastinya ya Indonesia juga akan bersiap sedia gitu ya untuk menjaga dan menghadapi sekiranya ada risiko terkena resesi gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.